bentrok antara dua kelompok perguruan silat di Ngawi, Jawa Timur berbuntut panjang. Nah, insiden yang menyebabkan 5 orang terluka tersebut berujung pada 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Punya kemampuan ilmu bela diri, bukannya memberi rasa aman bagi lingkungan, justru malah jadi ancaman. Seperti ulah dua kelompok perguruan silat di Ngawi, Jawa Timur yang berbuat onar hanya karena terpancing berita hoax. Bentrok bahkan terjadi di dua lokasi berbeda karena anggota mereka berjumlah banyak. Kejadian pertama terjadi di Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Pemicunya saat salah satu perguruan silat dari Bojonegoro melintas di desa tersebut untuk balas dendam atas isu penyerangan terhadap anggota perguruan silat mereka. Pada saat bersamaan ada kelompok lain yang hendak menghadiri acara pengesahan anggota perguruan silat di Madiun. Ya, karena beda perguruan, maka itu dianggap sebagai musuh hingga bentrok tak terhindarkan. Bahkan seorang pensiunan TNI juga ikut kena imbasnya saat mencoba melerai massa yang melakukan pengeroyokan. Dari peristiwa itu diamankan seorang pelaku yang masih di bawah umur. Kejadian kedua yakni di Jalan Raya Cepung Ngawi, tepatnya di Desa Banyu Urip. Masanya adalah sama-sama dari kelompok perguruan silat yang juga bentrok di desa sebelumnya. Entah apa yang terjadi, bentrok pun tak terhindarkan. Bentrok makin beringas saat kelompok yang hendak ke Madiun itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Ya ada yang bakar, ada yang pakai sajam, akhirnya anak saya lari ketakutan, akhirnya lari ke kebun-kebun untuk sembunyi. Banyak Pak waktu itu yang ngadang? Banyak, sekitaran 50 lebih lah. Jumlah korban dari kelompok perguruan silat ada 4 orang. Para korban yang dirujuk dari puskesmas akhirnya dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk kondisinya dari 4 korban itu, yang 2 cuma menderita luka bagas, terutama di bagian muka, terus ada memar juga. Terus yang 2 ngamat, kita menemukan karena ada keluhan pusing dan karena ada benturan tadi. Buntutnya polisi menetapkan 16 orang sebagai tersangka. Yang baru ditangkap sejauh ini masih 4 orang. 1 tersangka dari kejadian pertama, sedangkan 3 lainnya dari kejadian kedua yang ada di Desa Banyu Urip. Ya motifnya karena membela salah satu perguruannya. Terus adanya berita yang hoax, jadi seperti ada pembacokan, seperti ada keributan sehingga mereka menerima sambil juga ada minuman keras. Ilmu bela diri yang tak dibarengi dengan manajemen emosi berpotensi besar akan berujung buih. Mereka yang terlibat bentrok kini terancam 7 tahun penjara, sementara 12 tersangka lain kini masuk dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan melaporkan.